Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang klasifikasi makhluk hidup part 3. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari masih sama dengan minggu kemarin. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengetahui tata nama ilmiah yang dikenal dengan binomial nomenklatur serta kunci determinasi dan kunci dikotomi. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini akan lebih mudah dan lebih mudah kalian pahami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana cara memberikan nama ilmiah sesuai dengan tata nama ilmiah yaitu binomial nomenklatur? Yang pertama, setiap spesies diberi nama dengan dua kata dalam bahasa Latin. Kata pertama menunjukkan marga atau genus, sedangkan kata kedua menunjukkan jenis atau spesies. Kata pertama ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar untuk kata pertama ya. Dan kata kedua huruf kecil. Ditulis dengan huruf cetak miring atau digaris bawahi. Jadi ada dua pilihan, boleh cetak miring, boleh digaris bawahi. Nah, sekarang kita lihat contohnya untuk penamaan ilmiah ini. Nah, ini tadi adalah ciri-ciri tata cara penamaannya ya. Terdiri dari dua kata. Kata pertama huruf kapital, kata kedua huruf kecil, ditulis dengan cetak miring atau digaris bawahi. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Kita lihat di sini jagung, bahasa ilmiahnya adalah Z-mais. Cara penulisan yang benar adalah yang pertama kata pertama ini adalah huruf kapital, huruf besar ya. Berarti di Z ini Z-nya huruf besar. Kemudian kata kedua huruf kecil. Mais ini huruf kecil M-nya. Jadi Z-nya huruf besar, M-nya huruf kecil. Terdiri dari dua kata, yaitu Z dan mais. Nah, berarti yang ini penulisannya salah. Kenapa? Karena ini huruf besar semua. Dalam tata cara penamaan ini tidak boleh. Berarti ini salah. Yang benar itu adalah seperti ini. Z-nya besar, Z. Kemudian mais, M-nya kecil. Terus bagaimana menulisnya? Menulisnya dibuat cetak miring. Nah, ini yang benar penulisannya. Dibuat cetak miring. Atau dibuat tulisannya tidak miring, tetapi dia digaris bawahi seperti ini. Jadi nampak ya bedanya antara Z-mais yang ini, Z-mais yang ini sama yang ini. Jadi yang benar adalah yang ini kemudian dibuat miring atau yang tegak seperti ini tetapi digaris bawahi. Silakan boleh pakai kedua-duanya. Kemudian Z ini menunjukkan genus dari jagung, sedangkan mais ini adalah jagung atau spesiesnya. Kemudian untuk kucing, bahasa ilmiahnya adalah Felis catus. Penulisan yang benar adalah F-nya huruf besar, Felis F-nya besar, kemudian catus. Dan ini dibuat hurufnya cetak miring, dan ini sudah benar penulisannya. Atau Felis catus tetapi digaris bawahi. Felis menunjukkan genus, catus menunjukkan spesies. Jadi silakan dilihat ya perbedaannya.
Felis catus yang ini, Felis catus yang ini sama yang ini. Jadi yang benar itu adalah yang digarisbawahi dan yang bercetak miring dengan huruf pertamanya huruf kapital. Kemudian, apa itu kunci dikotomi dan kunci determinasi? Kunci dikotomi merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan pada golongannya. Kunci dikotomi juga disebut kunci identifikasi makhluk hidup, misalnya dari bentuk tubuhnya secara morfologi, dari kelompok manakah makhluk hidup itu, dan identifikasi lainnya. Sedangkan kunci determinasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menentukan kelas, famili, ordo, genus, spesies, dan lain-lain. Kunci determinasi dan kunci dikotomi ini saling berkaitan. Sebelum kita melangkah ke kunci ini, terlebih dahulu kita harus mengidentifikasinya menggunakan kunci dikotomi. Nah, sekarang ada beberapa kunci dikotomi yang harus kita identifikasi. 1A homotermis, 1B polikoltermis, titik-titik 8 ya. 2A hidup di darat, titik-titik 3. 2B hidup di air, titik-titik 5. 3A memiliki rambut atau bulu, titik-titik 4. 3B memiliki zat tanduk, titik-titik 8 apa 5 nih? 8 ya. Kemudian 4A ada kelenjar susu, titik-titik mamalia. 4B tidak ada kelenjar susu, titik-titik aves. Begitu selanjutnya kita baca. Nah, di sini ada angka 1, 2, 3 sampai 7. Kemudian bagian depan ya. Kemudian di bagian belakang ada angka 2, 8, 3, 5, 4, 8. Dan angka ini nanti berkaitan ketika kita akan mencari kuncinya. Kita langsung ke contoh ya. Nah, di sini kunci identifikasi mamalia. Kenapa bisa dapat 4A, 3A, 2A, 1A? Mamalia, kita lihat di sini, mamalia. Mamalia terletak pada, kita lihat nih ke depan. Terletak di angka 4A. Ya, berarti mamalia memiliki kelenjar susu. Kita tulis 4A terlebih dahulu. Kemudian kita lihat di bagian belakang sini. Di bagian belakang sini mana yang ada angka 4? Karena tadi kan kita berhentinya di angka 4. Mana yang ada angka 4 di sini? Oh, ternyata ini angka 4. Kita majukan ke depan, angka 4 ini ternyata terletak di 3A. Terletak di 3A, memiliki rambut atau bulu. Maka kita tulis 3A. Kemudian karena di sini berakhir di angka 3, kita lihat di belakangnya yang mana ada angka 3. Oh, ternyata di sini ada angka 3. Nah, berarti di sini angka 3 ini kita tarik lagi ke depan. Oh, ternyata 2A. 2A ini hidup di darat, maka kita tulis 2A. Kemudian 2A, angka 2 yang di sini kita cari persamaannya, yang ada angka 2 juga yang di belakang sini. Dan ternyata angka 2 itu ada di sini. Di angka berapa dia? Ternyata di 1A. Maka kita tulis 1A di sini. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil. Maka kunci dikotomi untuk kunci di samping adalah kalau untuk mamalia 1A, 2A, 3A, dan 4A. Seperti itu. Kemudian aves, kita lihat lagi aves. Aves terletak pertama kali di bagian B, nomor 4. Maka kita tulis di sini aves itu 4B. Dia tidak memiliki kelenjar susu. Kemudian angka 4 ini yang sama di belakang angka 4 ada pada ini angka 4 di belakangnya. Kita tarik lagi ke depan. Oh, ternyata dia di 3A. Memiliki rambut atau bulu, maka kita tulis 3A. Angka 3 yang di belakang ada di sini.
Kita tarik lagi ke depan angka ini. Oh, ternyata di 2A, hidup di darat. Tulis 2A. Angka 2 ada di sini yang di belakangnya. 2 terletak pada 1A. Tulis 1A. Jadi kunci AFES adalah 1A, 2A, 3A, dan 4B. Begitu juga untuk si Pisces atau ikan. Pisces ini ikan ya, AFES burung. Pisces ini ada di ciri-cirinya bernapas dengan insang. Ada di nomor 6B. Kita tulis 6B di sini. Kemudian di belakang yang punya angka 6. Angka 6, nah di sini. Angka 6 kita tarik ke depan, kita lihat, oh ternyata di nomor 5A. Alat geraknya adalah sirip. Kita tulis 5A di sini. Kemudian angka 5 yang ada di belakang kan angka 5 nih terakhirnya. Kita mulai lagi dari angka 5, tapi angka 5 di bagian belakang sini. Angka 5, nah ini dia. Angka 5. Hidup di air. Ada pada nomor 2B. Kita tulis di sini 2B. Kemudian karena di sini berakhir di angka 2, kita lihat di bagian belakang juga angka 2. Nih, angka 2. Berarti ada di 1A. Maka kita tulis 1A. Jadi kunci untuk Pisces ini adalah 1A, 2B, 5A, dan 6B. Bagaimana? Sudah mengerti untuk membuat kunci ini? Nanti kita ada latihan loh untuk membuat kunci ini. Mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya ya. Kemudian amfibi. Amfibi kita mulai dari sini. Amfibi terletak pada nomor 7A. Jantungnya ada 3 ruang, maka kita tulis 7A-nya di sini. Kita cari dulu lagi karena di sini airnya angka 7, yang di belakang kita mulai dari angka 7. Nah, ini dia angka 7. 7 alat geraknya bukan sirip. Ada di nomor 5B. Kita tulis 5B. Kemudian karena berakhirnya di angka 5, kita mulai lagi yang di belakangnya dari angka 5. Nih dia angka 5. Angka 5 kita tarik ke depan, hidup di air, ada di nomor 2B. Kemudian kita tulis 2B-nya. Dan angka 2 lagi adalah pada nomor 1A. Kita tulis 1A, kemudian kita urutkan. Kunci amfibi itu adalah 1A, 2B, 5B, dan 7A. Kemudian untuk terakhir, reptil. Apa saja kunci reptil? Reptil terletak di nomor 7B. Kemudian angka 7 terletak di 5B. Kita tulis ya. Kemudian angka 5, nih dia. 5 terletak di 2B. Dan angka 2 terletak di 1A. Maka di sini kuncinya kita tulis 1A, 2B, 5B, dan 7B. Nah, jadi seperti itu penjelasannya untuk kunci dikotomi dan kunci determinasi. Mudah-mudahan setelah ini kalian bisa untuk menjawab soal ibu tentang penamaan ilmiah dan kunci dikotomi. Oke, ibu akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.